Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yeni Kasulistiawati dengan nomor NIM 203180249 dari kelas PGMIG. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan dari salah satu materi pada mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah MAG. Nah, pada materi ini saya akan membahas tentang konsep gender sosial inklusi. Apa sih konsep gender sosial inklusi itu? Penasaran bukan? Mari kita simak. Di sini ada 3 pembahasan. Antara lain, yang pertama, konsep gender sosial inklusi. Yang kedua, kebijakan nasional dan internasional terhadap gender sosial inklusi. Yang ketiga, inklusi sosial dan inklusi gender. Pada pertemuan sebelumnya, sudah dijelaskan tentang konsep gender. Gender itu perbedaan secara sosial dan budaya dalam sikap maupun tindakan yang diasosiasikan dengan laki-laki dan perempuan. Bisa dipertukarkan, artinya bisa dilakukan maupun dimiliki baik laki-laki dan perempuan. Dengan istilah, gender merupakan perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasar pada perbedaan biologis, tetapi berdasar pada konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas, sehingga dapat berubah sampai perkembangan zaman. Nah, jadi konsep gender sosial inklusi suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang telah dikonstruksi secara sosial dan kultural. Perbedaan konsep gender telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang berada dalam masyarakatnya. Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan terhadap keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Keberadaan pendidikan inklusif bukan berarti sebuah sekolah yang terpadu, melainkan pola yang dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan menyelamatkan masa depan mereka dari diskriminasi pendidikan yang cenderung mengabaikan anak yang berkelainan. Secara formal, pendidikan inklusif di Indonesia baru dilaksanakan pada dasawarsa terakhir. Nah, hal ini tidak lepas dari faktor-faktor yakni filosofis, sosial, maupun budaya yang ada di Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi di dalam keberagaman. Selanjutnya, kebijakan nasional dan internasional terhadap gender sosial inklusi. Pada tingkat nasional untuk mengkaji hak-hak perempuan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, dan di dalam Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yakni tentang pengarusutamaan gender. Kebijakan politik hukum yang berwawasan gender sosial inklusi, yang berarti suatu tindakan maupun perbuatan untuk mencapai sarana maupun tujuan yang mengimplementasikan konsep yang membahas relasi kuasa yang tidak setara yang dialami oleh masyarakat, yang terdiri dari orang-orang atas dasar gender, ketidakmampuan, lokasi, kasta, bahasa, dan agen atau kombinasi dari dimensi-dimensi ini. Sedangkan kebijakan internasional
kajian yang lebih baru tentang gender dan migrasi yang dikemukakan dalam buku Global Women's yang ditulis oleh Barbara Ehrenreich dan Early Russell Hochschild. Ehrenreich dan Hochschild menggunakan istilah Globalization of Women's Traditional Role, yang berarti secara kritis persoalan pemerataan ekonomi dan kesetaraan gender dalam fenomena migrasi internasional. Saat perempuan yang berada di negara-negara barat semakin banyak berpartisipasi dalam lapangan pekerjaan yang melakukan pekerjaan berbayar, mereka membutuhkan sebagai pengganti di rumah. Sementara itu, kemiskinan, baik kemiskinan relatif maupun kemiskinan absolut, justru dipandang secara intensif untuk bermigrasi. Selanjutnya, inklusi sosial dan inklusi gender. Inklusi sosial merupakan suatu proses perbaikan keadaan atau kondisi orang agar mereka dapat berperan setara dalam masyarakatnya dengan memperbaiki kemampuan dan kesempatan serta meningkatkan harga diri mereka yang telah tersisih akibat identitasnya. Inklusi sosial yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggir untuk mengambil keuntungan dari peluang pembangunan global. Inklusi gender merupakan pandangan dan praktik bahwa perempuan merupakan warga yang sejatinya memang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan ini harus mendapat perhatian agar kepentingannya juga terpenuhi sebagaimana warga lainnya. Pada akhirnya, di daerah lingkungan kelembagaan yang lebih kondusif untuk mendukung inklusi gender dalam mengambil keputusan dan inisiatif pemberdayaan perempuan. Ada kemungkinan yang lebih besar bahwa perempuan mampu untuk melakukan aksi kolektif guna memengaruhi lingkungan kebijakan dan implementasi undang-undang desa. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.